Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 2 keping bihun jagung, rendam dalam air panas yang baru mendidih, rendam sekitar 6-7 menit, yaitu sampai bihunnya terurai. Setelah 7 menit, lalu tiriskan. Potong-potong bihunnya, saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian haluskan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan dan tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, masukkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut. Masak sambil terus diaduk sampai wortelnya layu dan setengah matang. Setelah wortelnya setengah matang, masukkan bihun yang sudah dipotong-potong. Aduk dan masak kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk dan masak kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Lalu masak sambil terus diaduk sampai bumbunya meresap dan wortelnya matang ya. Tes rasa. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Kemudian cara membuat kulit pastelnya. Siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah di dalam wadah. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula halus. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan minyak goreng dan 100 gram margarin. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan berbulir seperti pasir ya. Adonannya sudah tercampur rata dan berbulir seperti pasir.
Lalu tuang 160 ml air es secara bertahap sambil diaduk. Saya akan melanjutkan mengaduk dengan tangan. Aduk dan uleni ringan sampai adonan tercampur rata, menyatu dan tidak menempel di tangan ya. Uleni ringan saja, jangan terlalu kencang dan kuat, supaya kulitnya setelah digoreng tidak keras ya. Untuk adonannya jangan lembek, cukup sampai adonan menyatu dan tidak menempel di tangan, seperti ini. Lalu bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit supaya adonan lebih lentur dan elastis. Setelah 30 menit, adonannya lebih lentur dan elastis seperti ini. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram atau sesuai selera. Saya timbang masing-masing 30 gram dan hasilnya 26 bagian. Untuk adonan yang belum dibentuk, masukkan ke dalam wadah dan tutup dengan plastik supaya tidak kering. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu adonan, lalu bulatkan atau bentuk agak lonjong. Kemudian gilas tipis adonannya. Untuk ketebalannya jangan terlalu tipis dan jangan tebal. Beri bihun secukupnya. Saya beri 2 sendok makan bihun. Lipat sisi atas dan bawah. Lalu rekatkan, tekan-tekan dan tipiskan bagian pinggirnya. Kemudian pilih pinggirnya, bisa dimulai dari kanan atau kiri ya. Tata dalam loyang dan lakukan sampai selesai. Saya akan goreng pastel yang sudah dibentuk. Panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan pastel secukupnya. Lalu kecilkan sedikit apinya dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Setelah bagian atas mengembang, balik pastelnya dan bolak-balik pastelnya supaya matang merata ya.
Jika pastel sudah kokoh, bisa diaduk-aduk supaya matang merata ya. Pastelnya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Jika pastelnya ingin disimpan dalam freezer, goreng pastelnya setengah matang, sekali balik saja dan sudah kokoh ya. Angkat dan tiriskan. Untuk pastel yang setengah matang, tunggu sampai pastelnya dingin atau suhu ruang, lalu masukkan dalam wadah tertutup dan simpan di dalam freezer. Pastel ekonomis isi bihun yang renyah tanpa telur, siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dengan tekstur kulit yang renyah, dan kulitnya tidak menyerap minyak. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 2 sendok makan maizena, 40 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, 50 gram margarin. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata. Kemudian tuang secara bertahap 80 ml air es sambil diaduk. Melanjutkan mengaduk dengan tangan. Aduk dan uleni ringan adonannya sampai tercampur rata dan tidak menempel di tangan lagi. Kemudian bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit supaya adonan lebih lentur dan elastis. Setelah 30 menit,
Adonannya lebih lentur dan elastis, seperti ini. Selanjutnya siapkan pisang yang sudah matang secukupnya. Saya siapkan 9 buah pisang uli. Lalu potong serong pisangnya. Saya potong menjadi 3 bagian setiap pisangnya. Selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian. Tutup adonan yang belum dipakai dengan plastik supaya tidak kering. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu bagian adonan dan gilas tipis adonannya. Rapikan bagian pinggir yang tidak lurus. Lalu potong memanjang dengan lebar sekitar 3 cm atau sesuai selera. Ambil satu potong pisang. Kemudian lilit pisang dengan adonan kulit sampai pisangnya tertutup rapat semua. Tekan-tekan kulitnya supaya rapat dan tidak terbuka saat digoreng ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, kecilkan sedikit apinya. Masukkan pisang molen secukupnya. Dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Bolak-balik pisang molennya supaya matang merata ya. Setelah pisang molennya agak kokoh, aduk-aduk supaya matang merata. Pisang molennya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Pisang molennya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, renyah, dan empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, tuang 500 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus sampai mendidih sambil terus diaduk. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, kemudian masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung terigu, 150 gram gula pasir, dan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tuang santan yang sudah hangat, tuang sambil diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata, licin, dan tidak ada yang bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 100 ml air kelapa, aduk sampai tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Adonan bisa disaring, tapi saya tidak. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih. Dan diamkan adonan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu aduk sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang. Sudah tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Sebelum dituang, aduk adonan terlebih dahulu sampai buihnya hilang. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur, tekan, lalu putar, sehingga membentuk renda di pinggirnya, seperti ini. Jika tidak mempunyai cetakan seperti ini, bisa menggunakan wajan ya. Tutup cetakannya, panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Setelah setengah matang, buka cetakannya, beri topping di atasnya. Saya beri irisan daun pandan, tutup cetakannya, dan panggang kembali dengan api kecil sampai matang. Sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan pinggirnya yaitu rendanya sudah berwarna kuning kecoklatan. Angkat, olesi kembali cetakannya. Aduk adonan sebelum dituang. Lakukan sampai adonan habis. Apem selongnya siap disajikan ya. Meski tanpa telur, tapi rasanya enak banget, empuk, kenyal dan lembut.
Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 130 ml air hangat suam-suam kuku. Jangan terlalu panas supaya tidak membuat ragi instannya mati. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tutup gelasnya dan diamkan selama 10 menit hingga berbuih. Setelah 10 menit, air raginya sudah berbuih. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tuang air ragi ke dalam adonan tepung. Aduk dan uleni sampai adonan tercampur rata, yaitu setengah kalis. Lanjutkan menguleni dengan tangan. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Uleni sampai adonan kalis, yaitu tidak menempel di tangan. Sesekali banting-banting adonan. Adonannya sudah kalis, tidak menempel di tangan lagi. Olesi tipis wadahnya dengan minyak goreng. Letakkan adonan di dalamnya. Lalu tutup wadahnya dengan plastik wrap atau dengan serbet bersih. Diamkan selama 1 jam hingga adonan mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, saya akan membuat toppingnya. Lelehkan 1 sendok makan margarin. Masukkan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah diiris tipis. Lalu tumis bawang bombaynya sampai harum dan layu. Sudah harum, kemudian masukkan 3 buah sosis yang sudah dipotong tipis. Lalu tumis sosisnya sampai matang. Sudah matang, matikan kompornya.
Lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu kempiskan adonan. Selanjutnya, siapkan cetakan kue 7 lubang. Olesi tipis seluruh sisi lubangnya dengan margarin. Lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram. Adonan sudah ditimbang masing-masing 30 gram. Tutup sisa adonan supaya tidak kering. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian bulatkan adonan. Lalu masukkan ke dalam cetakan. Dan pipihkan adonan dalam cetakan. Tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu. Kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, beri dan olesi permukaan dengan saus bolognese. Bisa diganti dengan saus spaghetti atau saus sambal atau saus tomat. Beri sosis dan bawang bombay yang sudah ditumis. Lalu tambahkan keju mozzarella atau keju quick melt secukupnya. Dan taburi oregano secukupnya. Kemudian panggang di atas api yang sangat kecil. Tutup cetakannya. Panggang dengan api sangat kecil selama 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang. Lalu angkat. Pizza mininya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Meski tanpa telur, tapi teksturnya sudah empuk ya.